Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Bu, Ibu. Aduh, Bu, tolong bantu, Bu. Apa sih? Kok lama ya? Bu, Ibu. Aduh, apa sih Pak? Bentar. Ini loh masih nyelesaikan cuci piring ini loh, ada apa sih? Cepetan, Bu. Ini Aduh. Bapak ini butuh pertolongan, Bu. Ya Ayo cepetan. ampun, Bapak ini loh mesti maunya semuanya serba cepat. Apa yang mau dibantu Pak? Itu, Bu. Tolong ambilkan charger HP-nya Bapak. Ini tanggung. Lagi ada chat bisnis ini, baterainya udah lowbat. Tolong Ya ambilin. Tuhan, cas deket gini aja kok pakai teriak-teriak minta tolong si Bapak ini gimana? Nah, kalau gini kan komplit lah pendidikannya Ibu itu. Maksudnya? Kan Ibu itu kan dihadirkan dalam hidup Bapak sebagai penolong. Ya, termasuk ambilkan charger HP. Aduh. Itu masih tanggung, Bu. Itu ada chatting dengan rekaman bisnis. Siapa tahu nyantol, Bu. Alah, alasan aja Bapak ini. Bilang aja kalau malas bangun. Kebiasaan lama dipiara. Udah beres, Bu. Tinggal nunggu balasan. Sekalian nunggu cas HP-nya penuh. Masak apa kita hari ini, Bu? Itu Ibu masak tumis kangkung sama dadar jagung. Mau sekarang tah makannya Pak? Biar Ibu ambilkan. Oh, enggak, Bu. Bentar aja, nanti-nanti aja. Bapak belum terlalu lapar. Kan tadi udah makan gorengan. Jadi makannya nanti aja ya, Bu. Walah, Oh iya, Bu. Mumpung Bapak ingat ini. apa? Kemarin kan Bapak ngobrol-ngobrol dengan temen. Biasalah, ngobrolin hal-hal di alam sana. Maksudnya apa? Ngobrolin apaan toh Pak? Kok Yo. ada di alam sana? Enggak, Bu. Ini loh, obrolin tentang sesuatu yang ada tapi nggak kelihatan, Bu. Hah? Tahu nggak, Bu? Apa kira-kira itu? Ayo. Ada tapi nggak kelihatan. Itu mah gampang Pak. Apa itu? Uang. Lah kok uang? Uang kan ya kelihatan, Bu. Nah, ini Bapak gaptek ini. Hari gini nggak paham. Uang itu Pak, benda yang ada tapi nggak ada. Coba sekarang Ibu tanya, Ya. Bapak punya uang nggak sekarang? Yo, ya punya. Punya Mana? lah, Bu. Mana? Coba tunjukin. Kan ditaruh di bank, Bu. Kan? Itu namanya ada, tapi nggak kelihatan. Bener Kan. toh? Apalagi nih. Apalagi sekarang serba canggih Pak. Pembayaran itu loh, tinggal transfer, klak klik, pakai mobile banking. Kan itu nggak ada wujudnya uang toh Pak. Nah, itu namanya ada, tapi nggak ada. Bener kan? Oh, ya bener sih. Ya bener juga. Iya. Ya zaman kita kecil dulu, kalau mau belanja pasti bawa uang di kantong atau di dompet, Bu. Ya sekarang juga masih kayak gitu sih Pak. Tapi kebanyakan masyarakat sekarang itu sudah pakai pembayaran secara online Pak. Ya betul juga sih. Wujudnya uang itu secara fisik sekarang itu. Udah nggak nampak. Tetapi sebenarnya ada. Buktinya Bapak bisa menerima pembayaran penjualan kambing itu hanya lewat transfer. Oh iya sih, Iya betul juga. Kan nggak usah bawa uang satu kardus. Iya, Bener iya, toh? Iya. Nah, Kalau bawa uang satu kardus nanti ditanya orang, Bu. Itu uang apa mie? Gitu ya, Bu ya? nah itu Pak namanya ada tapi nggak kelihatan gitu loh Pak. Iya. Oke. Itu masuk akal juga sih. Tapi yang Bapak maksud tadi itu ada tetapi nggak kelihatan adalah makhluk di luar hidup manusia itu loh, Bu. Apa? Tetapi ada di antara kita gitu loh. Ibu paham. Maksudnya Bapak demit toh? Kan ada tapi nggak kelihatan. Iya kan? Oh, bukan, Bu. Lah terus? Kemarin itu kan Bapak itu ngobrol dengan teman. Makhluk itu adalah pribadi yang suci. Pribadi yang menolong kehidupan kita gitu loh, Bu. Wah, ini menarik ini Pak. Pribadi yang suci
suci Ya. yang menolong kehidupan manusia. Kan banyak Pak. Apa coba? Ada makhluk gaib yang biasa Kan? menolong manusia. Ya toh? Ketika minta kekayaan atau pesugihan itu loh Pak. Kan? Apa yang dimaksud itu Pak? Alah Bu, bukan yang itu Bu. Nah terus apa? Kemarin teman sempat menyampaikan tentang pribadi itu. Bentar, Bapak catat kok apa yang disampaikan. Cece, mana ya? Coba Pak. Nah, ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran. Roh seperti apa itu Pak? Setahu ibu nih memang ada roh di alam ini. Ada yang bilang roh gentayangan, Lah. roh-roh orang yang sudah mati. Nah ini kok ada roh kebenaran ya Pak? Apa ini roh yang berbeda gitu tak Pak? Maksudnya gimana Pak? Ibu nggak ngerti. Gini Bu, dengerin ya. Dari apa yang Bapak diskusikan kemarin dengan teman Bapak, roh kebenaran itu adalah roh yang diutus untuk menyingkapkan semua kebenaran yang harus diketahui oleh manusia. Oh. Karena selama ini kan kita ini udah merasa tahu kebenaran gitu kan. Gitu. Udah merasa benar gitu ya. Nah, roh ini datang untuk menyingkapkan gitu loh Bu, untuk memberitahu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya gitu loh Bu. Sebentar Pak. Ibu kalau nggak salah ingat nih, apakah ada hubungan roh yang disimbolkan dengan merpati itu Pak? Oh, maksud Ibu itu merpati yang nggak pernah ingkar janji ta? Ya ampun Pak, diajak ngobrol serius kok malah guyonan. Iya Bu, biar nggak terlalu tegang. Benar Bu. Roh itu memang dilambangkan dengan burung merpati. Nah, mengapa burung merpati? Ibu tahu nggak? Enggak. Karena burung merpati itu melambangkan kesetiaan dan ketulusan Bu. Oh, jadi roh kebenaran itu adalah pribadi yang setia dan tulus gitu tak Pak? Itu kira-kira maksudnya kayak gitu Bu. Iya. Tapi bukan hanya itu aja Bu. Lalu Roh apa aja? itu juga disebut roh yang suci, yang menjadi penolong bagi manusia. Ini Bapak bawa juga catatannya nih. Bentar. Mana? Coba lihat. Bentar, mana sih? Ini nih. Roh itu dikatakan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, ini sangat luar biasa loh Bu. Iya Pak. Bukan hanya jadi penolong aja, tapi menyertai. Wah, pasti membuat kita merasa nyaman sekali ya Pak ya. Kan benar. Kan yang menyertai pasti. kita roh yang suci, bahkan menyertai kita selama-lamanya. Tapi kok ibu jadi mikir ya? Apa tuh? Kok harus diberikan roh yang akan menuntun manusia? Emang manusia itu nggak bisa apa-apa gitu? Sampai harus diberikan roh penolong yang akan menuntun kita Pak? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ini Bu. Bentar. Bapak buka catatan lagi. Bapak catat di handphone kok ini. Banyak Bentar. sekali catatannya Bapak ya. Kira-kira apa ya sebabnya harus diberikan roh suci supaya menuntun kehidupan kita? Bentar. Catatannya. Nah, ini nih Bu, ini Bu. Apa Pak? Katanya kayak gini. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nah, ternyata ini alasannya Bu. Oh, gitu. Manusia itu sesat dan masing-masing mengambil jalannya sendiri. Ya, ibarat kata manusia itu sudah nggak tahu tujuan hidupnya gitu loh Bu. Gitu ya Pak Masing-masing merasa benar ya. dan sudah berjalan di jalan yang benar, padahal sedang tersesat. Oh iya, Ibu jadi ingat waktu SMA nih Pak. Jangan-jangan mau cerita tentang mantan loh Bu. Kan kisah kasih di SMA selalu berkesan. Enggak lah Pak, itu udah masa lalu. Tapi ini pengalaman Ibu sama teman-temannya waktu mendaki gunung itu loh Pak. Apa itu? Awalnya kan merasa yakin kalau tujuannya itu udah jelas, jalannya udah jelas, kan ada di peta, ya kan? Kelama-lamaan Ibu jalan tapi kok makin gak jelas gitu loh Pak.
Kayaknya sudah menjauh dari titik yang hendak dituju. Jadi kayak nyelentang gitu loh Pak. Nah itu yang Ibu maksud pengalaman tersesat Pak. Loh, kok Ibu baru cerita? Kalau dulu Bapak ada di situ, pasti Bapak yang bantu Ibu dan gak mungkin tersesat. Alah, lah tapi kan kita SMA-nya beda Pak. Lagian kalaupun Bapak tahu, Ibu yakin kita bukannya sampai ke titik yang dituju. Malah gak karu-karuan jalannya kemana-mana, ya kan? Ibu ini paham aja. Kan kita sama-sama gak paham kompas. Pokoknya jalan aja. Tiba-tiba udah melenceng kemana-mana. Nah, iya kan? Sudah Pak, dilanjutin lagi ceritanya yang tadi itu loh. Tadi kan kita bicara tentang manusia yang tersesat gitu loh Bu ya. Bapak lanjutkan ya. Kemudian Sang Roh Suci inilah yang menuntun manusia itu loh Bu, supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Makanya tadi kan dibilang roh itu adalah roh kebenaran yang akan menuntun manusia ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran? Kebenaran itu apa sih Pak? Kan apa itu bicara masalah aturan-aturan gitu? Atau tentang jalan yang baik? Atau apa sih Pak, kok dari tadi selalu bilang kebenaran? Nah, ini dia pertanyaan yang sangat menarik juga ini Bu. Ini ada lagi nih catatan kitab suci yang Bapak kumpulkan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi kebenaran itu bukan masalah aturan-aturan Bu, atau nilai-nilai yang luhur, tetapi kebenaran itu adalah pribadi Yesus sendiri. Makanya kan dikatakan akulah kebenaran, yaitu Yesus. Oh, Ibu sekarang mulai paham ini Pak. Jadi manusia disebut tersesat karena manusia itu berusaha menemukan kebenaran, tapi sebenarnya mereka tidak menemukan. Betul. Bahkan masing-masing mengambil jalannya sendiri gitu loh ya Pak ya. Oh, makanya Sang Roh Suci menuntun manusia supaya bertemu dengan kebenaran itu, yaitu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Gitu Pak. Sip, benar sekali Bu. Akhirnya kita sama-sama belajar ya Bu. Iya, benar-benar ini Pak. Nah, kita juga sama-sama bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran ini. Iya, betul sekali Pak. Ya udahlah Pak, Bapak sering aja ikut belajar yang gitu-gitu loh Pak. Nanti biar Ibu bisa belajar dari Bapak. Gitu ya Pak ya. Siap Bu, siap laksanakan. Ya udah Pak, Ibu tak ngelanjutin cuci piring dulu. Oke. Bu mau dibantu Nggak usah repot-repot Pak. Gitu beneran. Iya, terima kasih. Udah Bapak lanjutin aja. Oke. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.